Saudara, tuntas sudah retret atau pembekalan Kabinet Merah Putih yang digelar selama 3 hari sejak tanggal 24 hingga 27 Oktober di Akademi Militer Akmil Magelang, Jawa Tengah. Di sana jajaran menteri dan wakil menteri di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo digembleng secara semi militer. Kegiatan itu diadakan merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengumpulkan para anggota kabinetnya agar bisa membangun kerjasama tim yang lebih baik ke depannya. Presiden Prabowo pun meminta seluruh anggota kabinetnya untuk segera tancap gas melaksanakan program-program prioritas. Usai memimpin retret, Presiden Prabowo meninggalkan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada Minggu 27 Oktober. Dengan menaiki mobil Maung Pindad, Presiden Prabowo menyapa warga dari atap mobil di depan gerbang Akmil. Setelah Prabowo meninggalkan Akmil, rombongan wakil menteri dan kepala badan menuju Bandara Adi Sucipto untuk menuju Jakarta. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah terlebih dulu meninggalkan lokasi retret karena segera ke Kompleks Pasar Gotong Royong di Magelang untuk menyapa warga dan membagikan buku serta susu. Gibran juga berbelanja di sejumlah lapak. Kompakan dari seluruh anggota Kabinet Merah Putih, semangatnya satu sama lain saling mengingatkan, berangkat bersama-sama, makan bersama-sama, berkegiatan bersama-sama, mendengarkan pengajaran bersama-sama. Di samping pembekalan program kerja prioritas, retret Kabinet Merah Putih berbeda dari retret pada umumnya. Menteri, kepala badan, hingga utusan khusus Presiden menumpang pesawat Hercules TNI Angkatan Udara dalam perjalanannya ke Magelang. Sementara Wakil Menteri juga ikut merasakan sensasi berada di kabin pesawat Hercules sepulangnya dari Akmil Magelang. Salah satu momen menarik dan langka, saudara, adalah ketika para menteri ini menaiki pesawat Hercules dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, hingga ke Bandara Adi Sucipto. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid yang membagikan momen di dalam Hercules di akun Instagramnya, sejumlah menteri tampak tegang saat menaiki pesawat. Bahkan para menteri banyak yang berdoa dengan kencang. Sementara Mutia Hafid mengaku bisa tidur dalam perjalanannya. Setelah menjalani retret di Akmil, giliran para wakil menteri yang menumpang pesawat Hercules ke Jakarta. Sedangkan para menteri kembali ke Jakarta pada Minggu 27 Oktober menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Ini merupakan pengalaman perdana dan tak terlupakan bagi mereka sebelum mengemban tugas melaksanakan program-program prioritas. Lebih kompak karena kita ini latar belakang berbeda-beda. Tapi di situ kita 3 malam 4 hari intens, berbagai agenda yang membuat kami jadi satu. Yang kedua, kecintaan terhadap Merah Putih ya semakin membara. Hampir semua berkesan, mulai bangun pagi, makan siang, makan malam, kemudian olahraganya. Apalagi soal baris berbaris ya, yang suka salah-salah gitu ya. Hampir semua berkesan ya Cak ya. Lalu saudara, seperti apa tenda tempat para anggota Kabinet Merah Putih ini bermalam di Akmil Magelang? Nah, penampakan tenda glamping diunggah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim di akun media sosialnya. Setiap tenda dilengkapi dengan teras, ruang tamu, kamar tidur, dan kamar mandi pribadi. Hingga fasilitas setara penginapan istimewa seperti pendingin udara dan televisi layar datar. Tapi kemewahan tenda tak lantas bisa membuat mereka bermalas-malasan, apalagi dengan agenda yang ketat setiap harinya. Ada 120 tenda didirikan untuk tempat bermalam 109 anggota Kabinet Merah Putih, termasuk tenda pembekalan materi. Ini itu agak repot saya. Biasanya kan kita tidurnya jam 2. Bangun jam 5 subuh, habis itu tidur lagi kan. Nanti bangun jam 7. Nah ini enggak ini. Kita tidurnya jam 2, jam 4 udah bunyi. Tapi itu bagus, bahwa hidup itu disiplin.
Di hari pertama dan hari kedua, jajaran Kabinet Merah Putih menjalani olahraga dan latihan baris berbaris di lapangan Sapta Marga Akmil Magelang. Mereka mengenakan baju loreng komponen cadangan sejak pagi hari. Latihan baris berbaris ini bertujuan untuk memperkuat kekompakan dan semangat tim dalam menghadapi tantangan baru. Dalam latihan baris berbaris, para anggota kabinet berlatih 6 gerakan dasar yang biasanya dilakukan di kementerian atau lembaga saat dilakukannya upacara. Presiden Prabowo Subianto terlihat berada dalam satu barisan bersama jajaran Menko seperti Agus Harimurti Yudhoyono dan Airlangga Hartarto. Prabowo menekankan tidak bermaksud untuk militeristik kepada Kabinet Merah Putih. Ia memastikan bahwa pembekalan ini untuk menyelaraskan kedisiplinan dan kesetiaan kepada bangsa dan negara. Bermaksud membuat negara militeristik, bukan lagi dalam militeristik juga Kita sempat tahu bersama saudara hujan deras saat itu juga sempat mengguyur momen upacara Parade Senja di lapangan Pancasila Akademi Militer Magelang pada Jumat 25 Oktober 2024. Uniknya, Presiden Prabowo Subianto bersama dengan wakilnya Gibran Rakabuming Raka serta jajaran Menteri Koordinator memeriksa pasukan sambil hujan-hujanan. Usai mengecek pasukan dan memimpin upacara Parade Senja, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya pemimpin yang bisa memberi contoh. Prabowo menyebut pemimpin harus memberikan teladan yang baik, terlebih bagi menteri yang bekerja untuk rakyat. Lihat saudara basah-basah, saya pun mengajak para jenderal ikut basah-basah. Karena azas kepemimpinan kita adalah ingarso sung tulodo. Kalau anak buah basah, pimpinan harus basah. Kalau anak buah kepanasan, pimpinan harus kepanasan. Kalau anak buah lapar, pemimpin harus merasakan lapar juga. Tak hanya dilatih kedisiplinan, Kabinet Merah Putih juga tahu cara bersenang-senang. Suasana gala dinner pada hari pertama retret pecah ketika jajaran Kabinet Merah Putih berjoget bersama Taruna Akademi Militer. Momen itu berlangsung usai santap malam di ruang makan Hussein Kompleks Akmil Magelang, Jawa Tengah. Makan malam yang semula disiplin, tenang, dan diisi arahan Presiden Prabowo Subianto mendadak berubah menjadi momen bergembira dan bernyanyi bersama. Lalu, apakah pembekalan di Akmil selama 3 hari itu bisa menjadi bekal yang berbanding lurus dengan kinerja para menteri nantinya? Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyatakan masyarakat bisa menilai kinerja menteri dalam 100 hari pertama. Retret itu berguna untuk mencairkan hubungan antar anggota kabinet. Ya, saya sih melihatnya tergantung dari nanti mereka bekerja. Oleh karena itu, harus kita ukur ketika mereka sudah bekerja 3 atau 4 bulan atau 100 hari kinerja para menteri. Kenapa? Karena kita kalau menilai hari ini sangat subjektif. Karena kinerjanya belum jalan, belum tereksekusi, belum bekerja mereka, masih pelatihan gitu, masih pembekalan. Oleh karena itu soal kinerjanya baik atau buruk kita lihat nanti ketika mereka sudah menjalankan tugasnya dalam 100 hari. Tetapi kalau kita boleh memprediksi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, pembekalan menjadi penting dalam konteks ya membangun sinergitas di antara mereka. Saudara, pembekalan para anggota kabinet sudah dilakukan. Diharapkan terjalin kerjasama dan komunikasi yang baik di antara mereka. Sekarang pekerjaan para menteri dan jajarannya adalah mulai mengejawantahkan program-program prioritas untuk mendukung visi misi Prabowo Gibran. Selamat bekerja, Kabinet Merah Putih. Tugas kalian tidaklah mudah karena kesejahteraan rakyat tergantung pada kebijakan kalian.